Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhadi, CGP Angkatan 7, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video ini, saya ingin menyampaikan aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Program ini rencananya dinamakan Trade Bus Project. Trade Bus adalah singkatan dari Tim Reportase, Desain Grafis, dan Buletin Sekolah. Tim reportase adalah kegiatan yang saat ini sudah ada di sekolah CGP, yaitu di SMP Negeri 4 Amuntai. Kegiatan yang hampir berumur 1 semester ini adalah kegiatan di mana murid-murid yang bergabung di dalam tim reportase tersebut belajar bagaimana meliput sebuah kegiatan di sekolah atau kegiatan di luar sekolah yang diikuti oleh murid-murid kami. Trade Bus Project adalah rancangan program kegiatan yang ingin mengembangkan tim reportase ini untuk tidak hanya menghasilkan video liputan kegiatan tetapi juga memproduksi buletin sekolah. Adapun dasar filosofi KHD untuk program ini adalah di mana maksud pengajaran dan pendidikan ini nanti berguna untuk kehidupan mereka secara bersama, yaitu memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat atau masyarakat di sekolah kami terutama. Adapun komponen profil pelajar Pancasila yang ingin dikembangkan melalui program ini adalah kemandirian murid, kemudian kemampuan murid dalam bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Kemandirian murid di sini nanti diharapkan murid akan mempunyai prakarsa atas pengembangan diri dan prestasinya dan didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya serta situasi yang dihadapi dan bertanggung jawab atas proses serta hasilnya. Murid nanti diharapkan juga mampu mengelola dirinya sendiri, baik pikirannya, perasaannya, maupun tindakannya untuk mencapai tujuan pribadinya maupun tujuan kelompok. Bergotong royong dimaksudkan agar murid mampu berkolaborasi dengan orang lain secara proaktif, mengupayakan pencapaian tujuan bersama. Murid akan memiliki kesadaran diri sebagai bagian dari kelompok, sehingga perlu ada usaha dari dirinya untuk membantu pencapaian tujuan bersama. Kemudian bernalar kritis, maksudnya murid nanti mampu menggunakan kemampuan nalar untuk memproses informasi, mengevaluasinya, hingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Murid akan mampu menyaring informasi, mengolahnya, mencari keterkaitan berbagai informasi, kemudian menganalisa serta membuat kesimpulan berdasarkan informasi tersebut. Murid terbuka terhadap berbagai macam perspektif, mau mengubah pendapatnya jika memang diperlukan, serta menghargai pendapat orang lain. Kemudian kreatif, diharapkan murid nanti akan mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, dan bermanfaat. Adapun karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan melalui program ini adalah lingkungan itu harus mengembangkan kolaborasi murid, menghargai perbedaan pendapat mereka, kemudian memprovokasi munculnya ide-ide baru dan kreativitas. Prakarsa perubahan yang digagas melalui proyek ini adalah untuk meningkatkan kreativitas dan kepemimpinan murid. Tahapan Bagja. Tahapan Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama atau define, di mana pertanyaan yang saya ajukan dalam tahapan ini adalah apa yang harus saya lakukan agar murid-murid saya menjadi kreatif dan memiliki jiwa kepemimpinan. Adapun tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban ini adalah saya berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, kemudian saya berpikir reflektif tentang kegiatan-kegiatan yang sudah ada di sekolah yang mungkin masih bisa diperbaiki atau ditingkatkan, terutama kegiatan tim reportase sekolah. Adapun rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid adalah melakukan dialog dengan perwakilan murid untuk menguatkan ide di tahap awal. Adapun aset yang saya miliki adalah murid-murid dari tim reportase serta murid-murid yang memiliki minat terhadap kegiatan menulis, kemudian guru-guru dan juga kepala sekolah.
Tahapan Bakja yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover, di mana di sini saya menyusun pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan atau potensi atau peluang yang dimiliki melalui investigasi atau penyelidikan. Kemudian menentukan bagaimana cara mengungkapkan fakta, memperoleh data melalui diskusi kelompok besar, kecil maupun individu ataupun melalui survei. Adapun aktivitas yang saya lakukan pada tahapan ini adalah berdialog dengan tim reportase untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka tentang rencana program ini, kemudian berdialog dengan murid-murid lain yang memiliki minat menulis seandainya mereka berkolaborasi dengan tim reportase untuk membuat buletin sekolah. Itu saya ingin tahu bagaimana tanggapan mereka. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi atau dream, di mana pada tahap ini saya berdiskusi dengan anak-anak yang terlibat dalam kegiatan ini tentang bentuk dan isi buletin sekolah seperti apa yang mereka inginkan, dengan membantu mereka memperlihatkan contoh-contoh buletin dari sekolah lain. Di sini saya memiliki murid-murid dari tim reportase serta murid-murid yang sudah memiliki terlibat aktif dalam kegiatan ekskul desain grafis. Kemudian saya juga mulai melibatkan anak-anak yang teridentifikasi atau mendaftarkan diri karena mereka memiliki minat di bidang kepenulisan. Saya juga memiliki aset berupa dukungan kepala sekolah, kemudian ada internet di sekolah, kemudian gadget yang juga dimiliki oleh anak-anak yang bisa dimanfaatkan untuk tahapan ini. Tahapan Bakja yang keempat adalah jabarkan rencana atau desain. Di sini saya mengajukan pertanyaan, apa yang harus dilakukan pertama kali untuk mewujudkan terbitnya buletin sekolah? Kemudian bagaimanakah pembagian tugas tim untuk semua orang? Kemudian bagaimana mengelola setiap tahapan kegiatan sehingga terbit buletin sekolah? Untuk ini saya mengumpulkan unsur-unsur yang terlibat untuk berdiskusi mematangkan rencana penerbitan buletin. Kemudian membagi tugas beserta deskripsi tugas dengan jelas. Kemudian membuat rancangan alur pengelolaan mulai dari penulisan naskah desain hingga penerbitan buletin yang siap untuk dibaca. Murid-murid pada tahapan ini masih memberikan saran dan masukan bagaimana cara mereka bekerja dan berkolaborasi menghasilkan buletin sekolah. Adapun aset yang saya gunakan di sini adalah murid-murid dari tim reportase, murid-murid dari desain grafis, kemudian murid-murid yang memiliki minat di bidang kepenulisan, guru bahasa Indonesia, guru TIK, dan pembimbing ekskul desain grafis. Juga tentu saja dukungan dari kepala sekolah. Atur eksekusi atau deliver. Pada tahapan ini saya menentukan tanggal dan tempat pembuatan buletin, yaitu setiap hari Sabtu pagi dan siang sebelum aktivitas belajar dimulai. Kemudian tentu juga nanti menggunakan waktu-waktu luang anak-anak. Buletin sekolah ini diterbitkan pertama kali terbit berkala, mungkin di awal Juli. Kemudian saya bersama guru bahasa Indonesia akan memantau dan memfasilitasi berlangsungnya kegiatan pembuatan buletin dengan bantuan guru atau pembimbing ekskul desain grafis. Di sini murid-murid diberikan kebebasan untuk berdiskusi, membuat desain, memilih hasil desain, menulis artikel berita, kemudian menentukan topik untuk buletin yang mungkin akan diterbitkan nanti. Topik bisa berubah-ubah atau berganti sesuai dengan tema yang ingin diusung setiap penerbitannya. Setelah melaksanakan tahapan buat pertanyaan, saya melakukan refleksi. Adapun hasil refleksi saya adalah bahwa pada faktanya atau peristiwa yang terjadi adalah pada tahap buat pertanyaan atau define ini saya berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, baik kepada kepala sekolah maupun rekan-rekan yang ada di sekolah. Saya berbincang secara informal kepada mereka karena memang begitulah kebiasaan kami di sekolah.
Jadi kami lebih membincangkan sesuatu itu di tempat-tempat yang santai seperti di kantin, di ruang guru dan sebagainya. Saya menggunakan waktu saat saya sedang tidak mengajar, begitu juga kepada rekan-rekan sejawat. Saya berbicara dengan kepala sekolah pada saat beliau sedang santai, sedang tidak ada pekerjaan lain ketika beliau misalnya sedang berjalan-jalan di sekitar lingkungan sekolah, atau saat berada di ruangan guru atau di ruangan TU. Kemudian saya juga berbincang-bincang dengan anak-anak dari tim yang sudah dibentuk, baik dari anak-anak reportase maupun anak-anak desain grafis dan anak-anak yang berminat di bidang kepenulisan. Perasaan saya sangat gembira bahwa ternyata guru bahasa Indonesia dan guru TIK juga kepala sekolah sangat mendukung program ini, dan mereka bersedia turut serta untuk membantu demi suksesnya program ini. Kemudian anak-anak juga terlihat sangat antusias. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari tahap buat pertanyaan utama atau define ini adalah bahwa sebuah gagasan tentang program sekolah itu sebenarnya bisa disampaikan pada saat yang santai tanpa harus melakukan pertemuan khusus. Kita dapat mendatangi orang-orang yang akan dilibatkan atau orang-orang yang diperlukan untuk mendukung gagasan program tadi. Sehingga kita tidak perlu menyita waktu yang terlalu banyak dan tidak membutuhkan persiapan banyak, misalnya persiapan ruangan, persiapan alat untuk mengadakan pertemuan itu sendiri, memerlukan waktu untuk mengundang dan sebagainya. Kita bisa berbincang langsung tetapi pada saat-saat yang harus tepat. Penerapan kedepannya nanti saya mungkin akan menggunakan cara pendekatan ini kembali, yaitu cara pendekatan yang santai dan informal untuk mengajukan gagasan-gagasan lainnya tentang pengembangan sekolah. Adapun hasil refleksi saya terhadap tahap A, ambil pelajaran atau discover, adalah bahwa setelah saya berhasil meyakinkan pihak-pihak yang terlibat, terutama murid dan dari tim reportase, anak-anak ekskul desain grafis dan anak-anak yang berminat di bidang kepenulisan, saya kemudian mengingat-ingat kembali bagaimana aktivitas tim reportase setelah tim reportase sekolah selama ini. Selama ini mereka bekerja dengan baik untuk membuat video-video kegiatan sekolah, terutama kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh murid-murid di sekolah kami, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Misalnya ketika ada event tertentu, mereka pernah dilatih wawancara, mereka telah dilatih merekam video hingga video editing. Sementara anak-anak dari ekskul desain grafis, setahu saya setelah berbincang-bincang dengan guru TIK dan pembimbing ekskul desain grafis, bahwa mereka sudah dan sedang diajari Photoshop, kemudian Corel Draw, serta Canva, dan beberapa program penunjang lainnya atau aplikasi lain penunjang lainnya. Kemudian sebelum berbicara dengan murid-murid yang memiliki minat di bidang kepenulisan, saya telah berbincang dengan guru bahasa Indonesia untuk membantu mengidentifikasi kira-kira murid mana yang cocok untuk diajak bergabung. Selain itu tentu kita juga mengundang anak-anak yang berminat melalui pengumuman. Siapa tahu ada anak-anak yang tidak teridentifikasi oleh guru bahasa Indonesia ternyata juga memiliki bakat dan minat di bidang kepenulisan. Perasaan saya ketika bertemu anak-anak dan berbincang dengan mereka untuk memunculkan gagasan baru ini, ternyata mereka bisa membantu saya untuk memperkaya isi buletin yang mungkin nanti akan kita terbitkan. Misalnya ada yang mengusulkan untuk bagaimana kalau buletinnya juga diisi dengan cerpen, dengan puisi, dengan artikel-artikel ilmiah populer dan sebagainya. Padahal sebelumnya saya hanya ingin atau saya hanya merancang bahwa buletin itu berisi kegiatan-kegiatan anak-anak. Kemudian untuk pembelajaran kedepannya,
untuk pembelajaran atau findingnya, kadang-kadang kita merasa sudah yakin bahwa suatu itu akan berjalan mulus ya. Ternyata ada juga hambatan-hambatan kecil atau kadang-kadang mungkin besar yang akan terjadi. Di sini saya menemukan sedikit hambatan, sepertinya saya kesulitan jika harus mengumpulkan anak-anak ini secara bersama-sama dalam satu ruangan karena mereka masing-masing punya jadwal kegiatan sendiri-sendiri di luar jam belajar. Kecuali tadi di hari Sabtu ya, itu pun harus menyita waktu mereka yang mengikuti kegiatan ekskul pramuka. Adapun penerapan ke depan adalah bahwa mungkin nanti ketika kita membuat buletin ini, kita nanti akan lebih memanfaatkan waktu-waktu di luar waktu terjadwal. Jadi mungkin anak-anak akan lebih banyak bekerja dari rumah, kemudian bekerja di waktu-waktu misalnya ada jam kosong atau kesempatan-kesempatan lain yang bisa kita dapatkan.